saya Nur Malasari dari mahasiswa Fikih Universitas Erlangga. Saya dari program studi kedokteran. Jadi di sini saya dan juga teman-teman yang lainnya ingin melakukan kegiatan belajar lapangan, yaitu untuk memahami kesehatan pada bapak-bapak nelayan yang ada di Muncar ini. Jadi di sini saya meminta bantuan pada bapak untuk menjadi narasumber saya. Tujuannya itu untuk mengetahui kesehatan bapak dari mulai tekanan darah dan juga ada keluhan nyeri atau tidak itu. Kebiasaan kerja nelayan agar kami itu bisa memberikan saran kesehatan yang tepat begitu Pak. Dan prosedurnya itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang diri Bapak dan juga pekerjaannya. Waktunya sekitar 10-15 menit begitu Pak. Dan juga setelah wawancara nantinya di sini kami menyiapkan beberapa pemeriksaan kesehatan secara gratis dari mulai tensi darah, gula darah dan juga lingkar perut begitu Pak. Jadi di sini ini bersifat kesukarelaan dan juga kerahasiaan, di mana Bapak boleh menolak atau berhenti di tengah jalan jika Bapak sudah merasa tidak nyaman. Dan semua data di sini ini dijamin kerahasiaannya. Jadi ini hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan gitu Bapak. Nama Bapak itu tidak dipublikasikan begitu. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke. Di sini saya meminta bantuan untuk Bapak tanda tangan ya di sini. Kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Yanto. Bapak Yanto ya. Usianya Pak? 45 tahun. 45 tahun. Ya. Di sini apakah Bapak belum menikah atau sudah? Sudah. Sudah. Kalau boleh tahu jumlah tanggungan keluarga Bapak itu berapa termasuk Bapaknya? Ada 4 orang. 4 orang. Untuk status pekerjaan di kapal Pak, apakah pemilik kapalnya atau nahkoda atau anak buah kapal gitu? Saya sebagai anak buah kapal. Anak buah kapal. Mohon maaf Pak, untuk agama Bapak? Islam. Islam. Bekerja sebagai anak buah kapal ini udah berapa lama Pak? Udah sekitar 6 tahunan. 6 tahun, udah cukup lama ya Pak? Iya. Dan kalau boleh tahu Bapak untuk sukunya suku apa Pak? Apa Jawa atau Sunda gitu? Jawa. Orang Jawa ya. Dan di saat musim ikan sedang ramai gitu, dalam sebulan itu rata-rata berapa kali Bapak kayak pergi melaut gitu? 6. Per bulannya ya Pak? Iya. Oke, 6 kali per bulan. Dan untuk sekali berangkat melaut itu biasanya berapa lama Bapak itu berada di laut? Berapa jam per hari gitu? 7 jaman. 7 jam. Dan di saat musim ikan itu sedang paceklik gitu, dalam sebulan itu rata-rata berapa kali Bapak pergi melaut? 4 kali. 4 kali per bulan ya Pak? Iya. Dan sekalinya berangkat melaut itu biasanya berapa lama Bapak berada di laut itu? 5 jam. 5 jam. Bagaimana untuk kayak pola kerja Bapak saat terang bulan ini? Saya kasih pilihan ya Pak. Apakah Bapak itu tetap melaut seperti biasanya atau mengurangi jumlah hari melaut atau tidak melaut sama sekali? Tetap melaut seperti Tetap biasa. melaut. Dan apabila saat tidak melaut, apa kegiatan yang Bapak lakukan? Apa kayak istirahat di rumah? Apa tetap kayak memperbaiki jaring atau kapalnya atau mencari pekerjaan sampingan? Memperbaiki jaring. Memperbaiki jaring. Oke, saya lanjut ya Pak. Di sini untuk rata-rata kayak pendapatan bersihnya per bulan saat musim ikan itu kalau boleh tahu berapa Pak? 3 juta ya. 3 juta, oke. Dan untuk pendapatan bersih per bulan saat musim paceklik Pak? 1 juta. 1 juta. Berarti menurun ya Pak di saat Iya. musim paceklik, oke. Dan untuk pendapatan Bapak ini apakah cukup memenuhi untuk kebutuhan keluarganya setiap per bulannya itu? Kurang sih. Kurang mencukupi ya Pak? Iya. Siap. Dan dalam 6 bulan terakhir ini apakah Bapak itu pernah menunda atau tidak pernah berobat karena masalah biaya? Iya. Pernah berarti ya Pak? Iya. Dan untuk apakah Bapak kayak memiliki tabungan di saat ada keadaan darurat gitu? Ada. Ada. Untuk biaya membeli alat pelindung diri Pak, misalkan kayak topi, kacamata gitu, apakah dari Bapaknya merasa keberatan? Kalau misalkan ini dari skala dari angka 7 sangat tidak setuju atau di angka 5 itu Bapak sangat menyetujui? Saya nggak keberatan sih. Oke. Berarti penting ya Pak alat pelindung diri bagi Bapak ya? Iya. Oke. Dan di sini Bapak apakah memiliki pinjaman atau utang terkait dengan pekerjaannya ini?
Tidak. Tidak ada, alhamdulillah ya Pak. Ya. Maaf Pak, untuk ini pendidikan terakhir yang ditamatkan Bapak itu apa kalau boleh tahu? SMP. Oke ya. Dan untuk sumber utama informasi kesehatan Bapak itu didapatkan dari mana? Apa kayak dari petugas kesehatan atau dari keluarga teman? Habis itu dari TV ataupun radio atau dari penyuluhan desa, bisa juga dari internet, medsos gitu. Dari mana Pak kalau boleh tahu? Penyuluhan desa sih biasanya. Penyuluhan desa ya. Ya. Dan ini Pak, seberapa mudah Bapak itu memahami anjuran dari dokter atau poster kesehatan? Kalau di angka 1 itu Bapak sangat sulit memahaminya, di angka 5 itu sangat mudah gitu. Gimana Pak? Di angka 3. Di angka 3. Terkait kepemilikan jaminan kesehatan Pak, apakah Bapak tidak punya BPJS atau punya BPJS Mandiri ataupun asuransi yang lain gitu? Punya BPJS Mandiri. Mandiri ya Pak. Ini Pak, lokasi puskesmas yang jauh atau kayak antriannya lama itu membuat Bapaknya itu enggan berobat. Nah, itu apakah Bapak itu di angka 1 nih sangat tidak setuju atau di angka 5 itu sangat setuju? Di angka 4. Di angka 4 Iya, ya Pak. setuju. Setuju, oke. Baik Pak, ini Bapak itu lebih percaya obat dari dokter atau puskesmas karena terbukti ilmiah gitu. Kalau di angka 1 itu sangat tidak setuju, di angka 5 sangat setuju. Gimana Pak dari Bapaknya? Di angka 4. Setuju ya Pak? Iya. Dan untuk beberapa penyakit nih, pengobatan tradisional atau orang pintar itu lebih manjur. Nah, menurut Bapak itu gimana? Kalau di angka 1 sangat tidak setuju, di angka 5 sangat setuju. Di angka 3. Angka 3. Iya. Berarti Bapaknya ini masih ada kepercayaan kayak pengobatan tentang tradisional gitu Iya. ya Pak? Iya. Dan ini jika Bapak punya masalah pribadi nih, misalkan kayak stres gitu kan, adakah orang yang bisa diajak bicara dari Bapaknya? Apakah selalu ada atau cuma kadang-kadang atau tidak ada sama sekali gitu? Nggak ada sih. Oh nggak ada ya? Iya. Berarti kayak dipendam sendiri gitu ya Pak? Iya. Oke. Dan membicarakan masalah stres nih Pak, nah itu adakah hal yang kurang pantas dan sebaiknya disimpan sendiri? Itu kalau di angka 1 sangat tidak setuju, di angka 5 sangat setuju. Di angka 4 ya. Angka 4 ya Pak, setuju ya? Iya. Di lingkungannya nih, nelayan di lingkungan Bapak nih, nelayan itu dianggap wajar jika menahan sakit dan terus bekerja. Nah Bapak itu kalau di angka 1 misalkan nih sangat tidak setuju, di angka 5 sangat setuju. Gimana Pak dari Bapaknya? Di angka 4. Di angka 4 setuju, oke. Dan mana yang paling mungkin itu membuat Bapak lebih serius menjaga kesehatan? Misalkan nih pilihannya, Bapak boleh memilih lebih dari 1 ya Kak. Yang 1 mulai merasakan gejala sakit, yang kedua nasihat dari dokter, ketiga melihat teman sakit parah, keempat ada penyuluhan, dan kelima diingatkan oleh keluarganya, dan keenam ada APD gratis ataupun murah. Waktu merasa sakit. Mulai merasakan gejala sakit ya Pak? Iya. Siap. Apa cukup itu Pak? Ya, betul. Dan ini Pak, rata-rata itu berapa jam Bapak itu kayak terpapar matahari terik gitu dalam sehari saat melaut itu? 7 jam. 7 jam. Dan berapa rata-rata itu jam mesin kapal menyala keras dalam seharinya Pak? 7 jam juga. 7 jam juga. Oke. Dan terpapar panas matahari terik langsung itu gimana Pak? Dari Bapaknya, apakah di angka 1 nih jarang sekali, di angka 2 jarang, di angka 3 cuma kadang-kadang, keempat sering, dan kelima sangat sering? Angka 5, sering. Sering ya. Dan dari Bapaknya nih, terpapar bising mesin kapal yang keras dalam waktu yang lama. Nah, itu apakah Bapak jarang sekali atau kadang-kadang ataupun sering atau sangat sering? Sangat sering. Sangat sering ya Pak. Iya. Ini dalam mengangkat beban Pak yang sangat berat itu kayak jaring gitu kan. Nah, itu apakah Bapak jarang sekali atau jarang ataupun kadang-kadang atau kayak sering, sangat sering gitu kan? Sangat sering. Sangat sering ya Pak. Dan ini di dalam 1 tahun berakhir ini Pak, apakah Bapak pernah mengalami kecelakaan saat bekerja? Belum pernah. Belum pernah ya Iya. Pak? Oke. Dan ini Pak, kalau dari Bapaknya merasa sebagai nelayan itu punya resiko tinggi mengalami gangguan kesehatan serius di masa tua akibat pekerjaannya, misalkan nih katarak gitu kan, dan juga pendengarannya menurun. Nah, itu Bapak di angka 1 itu apakah sangat tidak setuju, di angka 2 tidak setuju, atau biasa aja setuju, ataupun sangat setuju? Sangat setuju. Sangat setuju ya Pak, oke.
Dan ini jika sampai sakit parah karena pekerjaan, nah hal itu akan sangat mengancam kemampuan untuk menafkahi keluarganya. Nah itu dari bapaknya apakah tidak setuju atau biasa aja atau setuju atau sangat setuju? Sangat setuju. Sangat setuju ya Pak. Dan ini Pak, membiasakan diri bekerja dengan aman kayak memakai pelindung gitu kan, sangat bermanfaat untuk bisa tetap sehat dan bekerja sampai tua. Dari bapaknya gimana? Apa sangat tidak setuju, setuju, atau setuju dan sangat setuju? Setuju saya. Setuju ya. Kalau tentang memakai alat pelindung diri Pak, kayak topi dan juga kacamata gitu kan, atau terlalu memikirkan cara kerja yang aman itu seringkali terasa tidak praktis gitu ya Pak, merepotkan dan juga memperlambat pekerjaan. Nah dari bapaknya, tanggapan dari bapaknya apakah tidak setuju, sangat tidak setuju, biasa aja, setuju atau tidak sangat setuju? Biasa aja. Biasa aja. Berarti gimana Pak, ini pelindung diri bagi bapaknya itu tidak terlalu ini ya Pak? Penting, tapi saya setuju kalau itu merepotkan. Siap, oke. Dan ini Pak, mampu untuk selalu membiasakan diri bekerja dengan lebih hati-hati dan juga aman meskipun dalam kondisi terburu-buru. Itu tanggapan dari bapaknya gimana? Atau sangat tidak setuju, setuju, ataupun setuju dan sangat setuju? Sebenarnya sih kesehatan nomor satu ya, harus hati-hati. Cuma kadang ya situasinya harus menyegerakan itu, jadi saya di tengah-tengah aja. Di tengah-tengah, oke Iya. Pak, siap. Berarti ini biasa aja gitu ya Pak? Iya. Dan ini Pak, secara keseluruhan nih seberapa sering Bapak itu secara sadar berusaha untuk bekerja dengan cara yang aman dan juga sehat, misal memakai pelindung seadanya, memperhatikan posisi tubuhnya. Nah itu nomor satu itu tidak pernah atau jarang atau kadang-kadang atau sering ataupun selalu gitu? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya Pak. Dari hal-hal berikut ini Pak, mana yang paling mungkin membuat Bapak itu lebih serius dan juga disiplin dalam menjaga kesehatan saat bekerja? Nah ini boleh Bapak milih lebih dari satu. Jika saya mulai merasakan gejala sakit akibat pekerjaan, dan yang kedua itu nasihat langsung dari dokter, ketiga melihat teman sama nelayan jatuh sakit parah dan juga ada penyuluhan atau poster dari kesehatan di desa itu, dan ada juga diingatkan oleh keluarga. Gimana Pak? Waktu merasa sakit sama waktu melihat teman juga mengalami hal yang sama. Waktu merasa sakit ya Pak, sama melihat teman gitu ya Pak? Iya. Dan mohon maaf Pak, apakah Bapak ini merokok? Iya, saya merokok. Merokok ya Pak. Dan apakah Bapak mengonsumsi kayak minuman beralkohol gitu kan? Alkohol enggak. Enggak ya Pak. Dan ini seberapa sering Bapak itu mengonsumsi makanan kayak asin ataupun gurih gitu? Cukup sering. Cukup sering ya Pak. Iya. Berapa kali kira-kira per minggunya itu Pak? Per minggu berarti mungkin sekitar 4 ya, 4 kali. 4 kali oke Pak. Dan untuk seberapa sering Bapak itu mengonsumsi makanan kayak makanan manis gitu kan? Manis saya enggak begitu sering. Jarang berarti ya Pak? Jarang. Dan seberapa sering Bapak itu mengonsumsi sayur dan juga buah? Enggak begitu sering juga. Tidak begitu sering. Untuk rata-rata berapa jam Bapak tidur dalam semalam itu Pak? 3 jam. 3 jam. Iya. Dan apakah Bapaknya itu merasa waktunya itu istirahat cukup atau enggak? Enggak cukup. Enggak cukup ya Pak. Siap. Seberapa sering Bapak itu mengonsumsi kopi, minuman kopi? Sering. Sering. Kira-kira sehari berapa kali Pak? Sekali bisa 3 kali. Sehari 3 kali ya? Iya. Siap. Untuk mengonsumsi minuman berenergi Pak, kayak Koko Bima gitu kan, apakah Bapak mengonsumsi tersebut? Enggak. Enggak ya Pak? Iya. Dan ini Pak, bayangkan Bapak itu mengalami demam ataupun batuk beberapa hari. Nah tindakan pertama yang paling mungkin Bapak lakukan itu apa? Atau kayak membiarkan saja, atau beli obat di warung, ke pengobatan tradisional, ke menteri, ataupun bidan, ke puskesmas, atau ke dokter? Beli obat di warung sih kalau. Beli obat di warung, iya. Nah sekarang bayangkan nih Pak, setelah 3 sampai 4 hari gitu demam dan batuknya itu belum kayak sembuh gitu, tidak kunjung sembuh, dan justru itu membuat badan terasa lemas sehingga tidak bisa melaut. Apakah tindakan yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Kayak terus membeli obat yang sama, ataupun mencoba pengobatan tradisional, atau pergi ke bidan terdekat, atau pergi kontrol ke puskesmas? Ke puskesmas. Puskesmas ya Pak. Iya. Ini berarti kalau demamnya udah tidak kunjung sembuh gitu, berarti puskesmas Bapaknya ya? Iya.
Dan ingat kembali nih Pak, saat terakhir kali Bapak sakit itu tindakan apa yang benar-benar Bapak lakukan? Apakah tidak melakukan apa-apa, atau beli obat di warung, atau pengobatan tradisional, ke menteri atau ke bidan, atau ke puskesmas? Iya, berdua. Beli obat di warung. Jika pernah membeli obat sendiri tanpa resep dokter, apa alasan utamanya dari Bapak? Atau gejala ringan, atau sudah memang tahu obatnya lebih cepat dan praktis, atau lebih murah, lokasi fasilitas kesehatannya jauh, atau ada saran dari orang lain, atau tidak punya waktu? Ada saran dari orang lain. Siapa? Ini apabila pergi ke puskesmas atau ke dokter jika sakitnya itu sudah terasa parah sekali. Nah, itu Bapak setuju atau sangat setuju atau tidak setuju? Kalau sakitnya sudah parah ya, itu setuju saya. Oh, setuju Pak. Oke. Dan ini Pak, lebih baik menahan sakit sedikit daripada kehilangan pendapatan satu hari karena harus pergi berobat. Gimana tanggapan dari Bapaknya? Atau tidak setuju, atau biasa aja, atau setuju dan sangat menyetujuinya? Kurang setuju karena selama masih nggak parah bisa lah itu cari. Siapa? Dan untuk penyakit-penyakit yang biasa nih, Bapaknya itu lebih percaya pengalaman sendiri atau saran teman daripada harus ke dokter. Gimana Pak? Dua-duanya sebenarnya saya itu sih, cuma untuk saat ini pengalaman sendiri. Siap. Apakah ini Bapak tidak setuju atau setuju atau biasa aja, atau menyetujuinya dan sangat menyetujui? Biasa aja. Biasa aja. Ini secara umum nih, bagaimana Bapak itu menilai kondisi kesehatan Bapak saat ini? Apakah saat ini sangat baik atau baik, 3 cukup, 4 kurang, dan kelima buruk? Cukup. Cukup ya. Dalam 6 bulan terakhir nih, apakah Bapak sering mengalami keluhan kulit seperti perih, gatal, terus kulitnya ada kayak flek-flek hitam gituan? Apakah pernah 6 bulan terakhir ini? Nggak pernah. Nggak pernah. Dan dalam 6 bulan terakhir nih Pak, apakah Bapak merasa penglihatannya itu menjadi kabur atau silau? Bagaimana? Pernah atau enggak? Iya, pernah. Pernah ya. Dan apakah Bapak merasa pendengarannya itu berkurang atau sering berdenging itu dalam 6 bulan terakhir ini? Agak iya. Iya. Sering mengalami nyeri punggung bawah nggak Pak 6 bulan terakhir ini? Berapa hari Bapak itu tidak bisa melaut karena sakit 6 bulan terakhir ini? Berapa hari ya? Ke 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari. Oke. Baik Bapak, ini pertanyaannya alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih Pak atas waktu dan juga partisipasinya Bapak. Habis ini bisa melanjutkan ke pemeriksaan kesehatan gratis dari mulai tekanan darah, lingkar perut, dan juga gula darah.